Ciao Sang Hao. Selamat pagi dan selamat datang seluruh peserta webinar ACC Playlist. Di pagi hari yang cerah ini, saya Desi Tan sebagai moderator menyambut teman-teman di webinar ACC Playlist bertemakan Kemilau Tahun Kerbau. Walau saya tidak dapat bertatap muka langsung dengan teman-teman, dari tempat ini saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan banyak rezekinya ya. Webinar ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari memakai face shield, menjaga jarak aman 2 meter, hingga melakukan swab test antigen untuk memastikan seluruh tim dalam keadaan sehat dan tidak terpapar virus maupun berpotensi memaparkan virus. Untuk menjaga kelancaran webinar, kami telah menonaktifkan suara dan video dari seluruh peserta webinar yang hadir. Jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menggunakan fitur Q&A dalam webinar ini. Nah, sebelum webinar dimulai, izinkan saya membacakan pantun spesial untuk teman-teman semua ya. Jalan-jalan ke kampung Cina, tidak lupa bawa pulang bacang. Kepada seluruh peserta webinar, ACC selalu ada sebagai penunjang. ACC menyelenggarakan webinar ACC Playlist bertemakan Kemilau Tahun Kerbau untuk mendukung pelanggan setia ACC dan juga sahabat-sahabat ACC mencapai kesuksesan di tahun 2021 ini. Pepatah Cina mengatakan, Wei ta se you miao xiao, yang artinya, hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Webinar ini akan memberikan insight-insight bisnis dari sudut pandang ilmu metafisika. Teman-teman penasaran apa itu ilmu metafisika? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita ya. Oke, teman-teman, sebelum ke acara selanjutnya, saya akan reminder teman-teman bahwa teman-teman sudah bisa mengajukan pertanyaan di fitur Q&A di bawah layarnya teman-teman. Ada tombol untuk Q&A, ajukan saja pertanyaan. Pastikan tidak anonimus ya teman-teman, sertakan nama karena kita akan memilih pertanyaan terbaik untuk diapresiasi melalui hadiah. Yang hadiah pasti menarik sekali. Kesuksesan dapat diraih dengan semangat dan tekad yang kuat. Tidak ada yang salah dari kalimat barusan. Namun, bagaimana kita bisa selangkah bahkan 2 langkah lebih sukses daripada orang-orang sukses? Tentunya dengan memiliki ilmu-ilmu penunjang bisnis lainnya. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk meraih kesuksesan menurut ilmu metafisika. Sudah siapkah kamu para peserta webinar ACC Playlist? Narasumber kita hari ini adalah seorang ahli metafisika Tiongkok yang telah mendirikan Indomastri Academy di tahun 2014. Beliau memiliki tekad melestarikan ilmu pengetahuan metafisika Tiongkok yang telah terbukti membantu setiap individu dalam mencapai tujuan-tujuan hidup yang positif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat dan penuh antusias Bapak Heri Kusrianto. Selamat datang Pak di ACC Webinar Playlist. Ya, silahkan duduk. Iya, silahkan duduk. Apa kabar Pak Heri hari ini? Oh, tentunya sangat baik. Sangat baik. Harus ada sangat ya Pak. Karena kita optimis ya Pak. Sangat optimis. Betul. Nah, Pak Heri, di sini kan ya, Pak Heri itu udah terkenal lah. Kalau saya lihat di YouTube, saya lihat di web-web, Pak Heri itu terkenal sebagai seorang ahli metafisika, Pak. Iya. Nah, mungkin beberapa peserta webinar di sini, teman-teman di sini masih agak awam, Pak. Apa sih maksudnya metafisika? Ahli metafisika itu apa? Bahkan tadi, Pak, kalau kita lihat di kuis, ada yang menebak Bapak seorang baca nasib. Apakah sama, Pak? Apakah ilmu metafisika, baca nasib, ilmu apapun itu bedanya apa sih, Pak, dengan Feng Shui misalnya? Oke, asal jangan yang tadi apa psikotropika. Psikotropika, Pak. Untung nggak ada yang jawab ya, Pak ya? Ya, untung saya nggak ada yang jawab demikian. Ya. Jadi begini, Desi, bahwa dan teman-teman, metafisika adalah sebetulnya sebuah cabang ilmu filsafat yang mempelajari latar belakang atau alasan terjadinya sebuah kejadian fisik di dalam kehidupan atau latar belakang alasan terjadinya sebuah realita kehidupan. Misalnya contohnya kenapa ada orang sukses, kenapa ada orang gagal, kenapa ada perusahaan makmur, ada toko yang sepi. Nah, itu adalah di dalam lingkup metafisika. Kenapa itu terjadi? Dan juga
Sebetulnya yang disebut tadi Feng Shui, astrologi, bahkan akupuntur, ya, obat-obatan di dalam Chinese, termasuk di dalam Chinese metafisik. Jadi lingkupannya luas metafisika itu. Itu mencakup semuanya ya, Pak ya? Mencakup semuanya, benar. Pak, sebenarnya kenapa seorang Pak Heri Kusrianto nih bisa tertarik mempelajari ilmu ini gitu? Ya, Desi dan teman-teman mungkin garis tangan kali ya. Garis tangan. Kenapa tuh Pak garis membuat tangan? garis tangannya saya memang harus di metafisika, juga ditunjang oleh family background, latar belakang keluarga. Jadi akhirnya membuat saya bersekolah di dalam metafisika melalui sebuah pendidikan. Saya hampir 22 tahun. Learning process never end, sampai sekarang pun tetap belajar terus. Dan tahun 2014 saya mendirikan Indomastery School of Chinese Metaphysics. Wow, Bapak sendiri yang mendirikan itu gitu ya Pak? Benar, ya? Karena Desi tidak bisa metafisika itu dengan baca sendiri atau belajar sendiri, cari tahu sendiri, tidak. Walaupun di web tuh kadang-kadang ada aja ya Pak ya? Ya, menurut saya sama, kita belajar bedah gitu, belajar kedokteran dari web, gimana ya hasilnya? Kalau misalnya pusing nanya di Google, pusing obatnya apa? Wah, itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang valid ya ke ahlinya ya Pak? Benar, exactly seperti itu Desi. Tadi Bapak bilang 22 tahun mempelajari ilmu ini Pak? Iya. Memang karena lingkupnya banyak ya Pak ya? Jadi luas sekali dan sangat dalam, dan tidak ada yang sanggup sampai mengetahui semua rahasia tentang universe, tentang alam semesta ini, tentang filsafat itu. Jadi tetap butuh waktu yang sangat lama untuk belajar. 22 tahun loh teman-teman. Oke, nah teman-teman saya mau mengingatkan kembali, sesi Q&A sudah bisa diakses ya, teman-teman sudah bisa mengajukan pertanyaan yang akan nanti dijawab oleh Bapak Heri Kusrianto. Pak, saya mendengar nih kalau Bapak itu membuat kalender pemilihan hari. Di situ Bapak bisa menjelaskan kalau tanggal segini hari ini itu adalah hari baik gitu. Nah, ada juga bahkan arah-arahnya ya, menghadap kemana. Itu maksudnya apa sih Pak? Kenapa sampai ada hari-hari tertentu yang dibilang hari baik? Nah, sebenarnya penggunaan hari baik itu diperuntukkan untuk hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Begini Desi dan teman-teman, bahwa kalau membedakan antara seseorang dengan orang lain, si A dan si B, kenapa si A tadi saya katakan sukses, kenapa si B hidupnya tidak bahagia? Susah gitu. Ya, sebenarnya susah juga. Nah, yang membedakan itu adalah sebetulnya pada saat dilahirkan, tanggal kelahiran, tahun, bulan, tanggal, dan jam itu sangat menentukan bagaimana kondisi seseorang di dalam kehidupan, dan itu sangat akurat. Dan saya mempelajari ternyata kelahiran itu bukan hanya secara fisikal, bukan dilahirkan sebagai kita, sebagai manusia, tapi sebuah akte pendirian perusahaan itu juga melahirkan si perusahaan itu, sebuah deklarasi, sebuah grand opening di sebuah toko, restoran, perusahaan itu juga akan mencerminkan, mensupport bagaimana perjalanan kehidupan daripada toko, perusahaan, restoran itu, dan lain sebagainya. Jadi kita harus sangat berhati-hati di dalam memilih tanggal hari baik atau hari yang buruk, dan tentunya bukan cuma hari, jam juga merupakan satu faktor yang sangat penting yang akan membantu kita untuk mendapatkan energi yang positif. Luck hoki. Luck of hoki. Oh, bahkan ada jam-jam khususnya nih. Benar. Oke, menarik sekali kalau bicara soal kalender ini, Pak, dan ACC juga mau membagi-bagikan kepada peserta. Nanti akan ada beberapa kalender hari baik yang akan dibagikan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan termenarik gitu ya. Benar. Pak. Luar biasa. Saya sih kalau punya kalender ini Pak, saya pasti liatin terus mana nih hari baik biar saya makin sukses ya Pak. Benar. Iya. Nah Pak, sebagian orang menyambut 2020 adalah tahun yang suram Pak. Kita tahu ya tahun kemarin itu banyak PHK teman-teman, omset dagang turun, kemudian ya apalagi di bidang kesehatan ya rasanya anjlok gitu. Nah karena ada virus COVID-19 Pak, kita menganalisanya seperti itu. Kalau dilihat dari ilmu metafisika nih Pak, apakah yang terjadi di tahun 2020 kemarin itu ada kaitannya Pak dengan tahun tikus gitu ya? Kalau tahun kemarin tahun tikus gitu, apakah ada Pak? Ya, Desi dan teman-teman, memang banyak yang mengkambing hitamkan atau menyalahkan tikus. Kasihan si tikus ini, disalahkan tahun kemarin adalah tahun COVID ya, karena tikus penyebabnya. Sebenarnya tikus ini nggak ada hubungannya dengan COVID atau pandemi, tidak.
Ingat teman-teman dan Desi bahwa tahun tikus itu terjadi setiap 12 tahun sekali. Iya, Jadi betul. kalau kita mundur 12 tahun dari sekarang itu tahun 2008 tidak ada pandemi. Betul nggak? Mundur lagi 12 tahun 1996 tidak ada pandemi. Ya, yang mengejutkan dunia cuma satu pada saat di ring tinju di mana seorang Mike Tyson menggigit kupingnya Evander Holyfield. Nah, itu yang mengejutkan dunia, tapi tidak ada pandemi. Nah, sebenarnya ini penting sekali buat kita juga untuk waspada di kemudian hari. Mungkin Desi dan teman-teman tahu bahwa di dalam Chinese Metaphysics kita mengenal ada namanya periode. Periode itu setiap 20 tahun sekali. Nah, jadi kalau mungkin bisa dilihat juga, mungkin kalau ditampilkan di layar ya, ada 9 periode sebetulnya. Satu periode itu adalah 20 tahun. Nah, Desi bisa ngelihat sekarang kita berada di periode berapa nih? Nah, teman-teman semua kita berada di periode 8 bukan? Betul, karena 8. dari tahun 2004 sampai 2023 bulan Februari tanggal 4. Nah, jadi 20 tahun ini dari mana sih? 20 tahun ini adalah dihitung dari, ini agak teknikal sedikit ya, ya boleh, tapi Pak. ini sangat penting bahwa ini dihitung dari perbedaan derajat sudut dari orbit dua planet, yaitu Jupiter dan Saturnus. Planet yang besar-besar ya Pak ya? Ya, itu yang penting sebetulnya di dalam metafisika. Nah, biasanya sebelum periode itu datang, misalnya tahun 2024, dia 3 tahun sebelumnya atau sekitar 3 tahun akan terjadi sebuah pertemuan namanya The Great Conjunction. The Great Conjunction. Itu? Pernah Pak. Nah, pada tanggal 21 Desember kemarin bertepatan dengan namanya Winter Solstice atau Tungce, di mana kalau biasa tradisinya orang Tiongkok itu makan apa namanya tuh yang bulat-bulat itu ronde, ya betul. Nah, itu terjadi sebuah Great Conjunction di mana planet Jupiter dan planet Saturnus berada di dalam satu garis. Ya, nah, satu garis. Yang jadi masalah adalah, Desi, pada saat mereka mendekat itu membuat satu sudut yang lancip. Nah, ini yang menyebabkan sesuatu yang tidak baik buat kehidupan kita di bumi. Yuk kita lihat apakah ini akurat atau tidak. Di dalam slide yang berikut akan saya tunjukkan. Nah, lihat ya bahwa kita akan memasuki periode ke-9. Karena kita di periode 8 ya, sekarang. betul, periode 9 itu adalah dimulai dari 4 Februari tahun 2024. Great Conjunction itu terjadi pada tanggal 21 Desember atau tahun 2020. Kemarin ya. Nah, makanya adalah yang disebut dengan pandemi COVID-19. Benar nggak sih? Kita mundur lagi yuk. Ya, mundur 20 tahun The Great Conjunction tahun 2000. Pada tepat tahun 2000, ya. Jadi kalau dari 2020 kurang 20 kan tahun 2000 ya. Tahun 2001 itu ada satu pandemi lagi. Masih ingat? SARS. Oh, SARS ya Kita Pak, virus dikejutkan SARS ya oleh Pak? virus SARS. Wah, ya. iya. Nah, betul, mundur lagi, bener nggak The Great Conjunction pada periode memasuki periode 7, itu pada kita kurangin 20 lagi tahun berarti 1980 bukan? Betul Pak. Nah, iya. 1980 muncul sebuah penyakit lagi, pandemi yang bernama HIV. HIV ya betul. Ya, betul ya? Betul, HIV Mundur Pak. lagi 20 tahun, benar nggak conjunction ini menyebabkan sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupan manusia? Nah, pada saat tahun 1961, ya kadang-kadang bergeser 1 tahun ya, beberapa bulan sebenarnya. 61 ada satu pandemi yang bernama kolera. Kolera ya Itu Pak. sangat, tapi kenapa pada saat itu tidak seperti pandemi COVID-19 sekarang? Karena pada saat itu belum ada kereta cepat yang di atas 400 km per jam. Penerbangan belum ada yang masif. Mobilitasnya. Iya, mobilitasnya masih sangat rendah. Iya, karena iya, betul. pada saat itu not everybody can fly. Tidak seperti sekarang ya. Dan kalau mundur lagi yuk untuk memperlihatkan bagaimana akurasinya adalah pada saat kita memasuki periode 5, yaitu sekitar tahun 1940 ya. Iya. Ya, benar? betul. Nah, itu ada yang namanya influenza. Iya. Dan kalau mundur lagi di luar dari teks ini adalah tahun 1920-an, The Great Conjunction itu menyebabkan Spanish flu. Nah, Desi, yang menjadi patokan dari hal-hal ini adalah kita melihat bagaimana nanti kalau pada saat kita memasuki periode 1, pada saat tahun 2040-2041 Iya. akan terjadi lagi Ada sebuah sesuatu. pandemi yang sama
atau mungkin lebih parah atau lebih ringan dari kondisi yang sekarang. Jadi sebenarnya ini adalah yang penyebab kenapa terjadinya pandemi. Setiap 20 tahun sekali kalau kita bisa cermati, penyakitnya sama, casingnya yang berbeda. Oh, ini part of ilmu metafisik Ya, tadi ini ya, adalah Pak? bagian dari metafisika. Jadi sebetulnya pada saat Great Conjunction itu bukan satu hal yang positif buat kita. Ya, itu penjelasannya. Oke, wah luar biasa sekali Pak. Walaupun teknis sekali, tapi saya yakin teman-teman di sini pasti paham gitu ya, karena Bapak menjelaskannya dengan baik. Nah, Pak, Imlek kemarin kita menyambut tahun kerbau logam ya Pak ya? Benar. Kerbau logam nih. Kerbau logam tuh sebenarnya bicara soal apa sih Pak? Gimana juga pengaruh tahun kerbau logam di 2020 ini terhadap kedua belah sio? Kalau tiap tahun kan ada sionya masing-masing ya Benar, Pak? benar. Mulai dari apa? Kebetulan saya sio anjing nih Pak. Oh, sio anjing. Iya. Oke. Kayak gimana tuh Pak? Apakah ada kaitannya atau show ini harus bersikap lebih apa, harus lebih menjaga apa terhadap tahun kerbau logam yang saat ini kita jalani? Ya, kalau secara general sendiri tahun kerbau itu sebetulnya arti kerbau itu sebetulnya adalah virus. Jadi di tahun ini masih ada yang namanya virus itu akan tetap stay dan mungkin ada strain baru, mungkin juga ada wave yang baru, gelombang yang baru. Dan itu adalah dari sisi negatifnya. Di sisi lain, logam kerbau ini memiliki satu struktur, namanya teknisnya adalah the flying serpent. Artinya adalah bahwa kondisi tahun 2020 will be carried over, sama akan terjadi tahun 2021. Positifnya adalah tahun 2021 ini kondisinya stabil. Satu. Yang kedua adalah setiap perubahan Desi dan teman-teman selalu menciptakan satu kesempatan baru. Betul Pak. Ini adalah timing yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Justru timingnya ya Pak Timingnya, ya? this is the time. Jangan tunggu sampai semuanya menjadi normal kembali, baru kita mau bergerak. Dan yang satu hal yang menggembirakan lagi adalah kalau kita tahu bahwa tahun ini akan terjadi perbaikan di dalam bidang ekonomi. Oh, ada perbaikan ada ya Pak? Growth ya, walaupun tidak signifikan, tapi growth itu ada dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi pertanyaan Desi, kerbau logam itu apa sih? Ya sudah, kita ambil positifnya aja. Kerbau logam tahun ini adalah menciptakan banyak kesempatan dan manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Baik, justru dengan tahun kerbau logam ini akan banyak peluang-peluang kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan gitu ya Pak? Benar sekali. Oke, nah teman-teman, untuk sesi 1 saya akan akhiri, tapi sebelumnya akan ada sesi Q&A dulu. Ada 2 pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Oke, ada banyak sekali tadi pertanyaan yang masuk, tapi kita pilih 2 yang terbaik. Yang pertama, Pak Heri, ada dari Rizky nih Pak. Rizky bertanya, untuk tahun kerbau logam ini, hal apa saja yang bisa mendukung keberuntungan kita saat berusaha atau bekerja? Bisa langsung dijawab Pak Heri? Ya, sebenarnya ini yang akan kita sampaikan di dalam webinar kali ini. Ada beberapa step yang harus kita lakukan ya, tapi sebagai awal untuk menjawab buat Rizky, yang paling penting ada, sebelum saya masuk di dalam technical nanti pada sesi yang kedua, yang paling penting Rizky adalah mindset. Pola pikir kita dulu, bahwa kita harus berpikir yang positif ya, educate, melatih pikiran sadar kita untuk sampai tercatat di dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu bercerita tentang kenyataan realita hidup. Jadi kalau kita berpikir tahun 2021 ini adalah tahun yang gagal, kita akan gagal. Tapi kalau kita memiliki suatu pikiran bahwa dan kata-kata juga ya Desi, bahwa tahun ini adalah tahun sukses buat Rizky, tahun ini memang akan berakhir dengan sebuah kesuksesan. Berarti semua dimulai dari pikiran ya Pak? Keberuntungan itu ada di dalam pikiran kita sebetulnya, tidak dari luar. Nggak jauh-jauh ya Pak, pokoknya yang ada di ya. pikiran itulah yang terjadi. Berpikirlah kita selalu beruntung, maka kita akan menjadi orang beruntung. Amin, semoga saya selalu beruntung. Ya, amin. Oke, pertanyaan kedua langsung saja dari Shiva. Ya. Apakah ilmu metafisika bisa diteliti atau dibuktikan dengan ilmu sains? Dengan kata lain, apakah ilmu metafisika dan sains memiliki hubungan yang erat atau malah berbanding terbalik sih Pak? Shiva, ini pertanyaannya sangat teknis sekali, bahwa sebetulnya di dalam ada hal untuk menjawab, ada yang berkaitan langsung dan ada yang berbanding terbalik.
Tapi ada hal-hal yang sulit juga untuk dibandingkan atau dibuktikan dengan sains. Contohnya, saya mengatakan ke Desi ada beberapa pertanyaan. Misalnya kita mengatakan pikiran manusia itu ada di mana sih? Pikiran manusia, Pak? Iya, where is our mind? Di mana? Di tubuh kita atau di luar? Kita tidak bisa buktikan secara Iya sains. sih, betul sih. Bagaimana dengan gravitasi? Kita tahu bahwa kita hidup di dalam gravitasi, Iya, betul nggak? betul. Tapi bisa nggak tunjukkan gravitasi seperti apa? Nggak usah yang sulit-sulit, angin aja kita tidak bisa buktikan. Kita cuma bisa melihat angin kalau dari pohon tumbang. Iya. Atau kita bisa, kalau di Indonesia kita mengenal bahwa angin itu warnanya merah. Kalau kita dikerok di belakang kalau masuk angin. Iya, ada anginnya tuh badannya gitu. Merah. Oh iya, kalau hitam parah berarti. Kalau hitam parah. Ya, menjawab seperti itu untuk pertanyaan tadi apakah berhubungan dengan metafisika dengan sains? Ya, ada yang bisa dihubungkan. Tentang misalnya suatu research di mana di saat bulan purnama ya, bahwa ada gravitasi dari bulan untuk menarik cairan di bumi sehingga air pasang. Dan air pasang. ada riset juga yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa di saat bulan purnama itu juga perilaku makhluk hidup termasuk binatang semua akan berubah menjadi lebih agresif. Dan jelas survei mengatakan di Amerika bahwa di saat bulan purnama penjualan minuman keras naik malam itu. Ya. Wow, semua berkaitan ya Pak ya? Luar biasa. Oke, tadi adalah 2 penanya yang terpilih dengan pertanyaan terbaik. Masing-masing akan mendapatkan kalender hari baik. Kalender ini beserta dengan ornamen kerbau logamnya ya. Selamat kepada Rizky dan selamat kepada Syifa. Nah teman-teman, kita akan tutup sesi 1 ini. Tapi saya ingatkan kembali, pertanyaan masih akan terus dipilih oleh panitia. Nanti di sesi 2 kita akan memilih 4 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan tabungan permata senilai Rp250.000. Ya, Pak Heri, kita lanjut nih. Ya. Menurut ilmu metafisika, Pak, tadi kan kita sudah membahas terkait ilmu metafisika itu apa sih? Benar. Apakah kaitannya dengan ini dan itu? Nah, di sesi kedua ini kita akan lebih spesifik membahasnya tentang bisnis, Pak. Oke. Tapi tetap dari sudut pandang seorang Pak Heri, seorang ahli ilmu metafisika. Nah, pertanyaannya gini Pak, menurut ilmu metafisika, di tahun 2021 khususnya di bidang bisnis, apakah akan ada perbaikan yang signifikan Pak, atau justru sebaliknya sih keadaan masih memburuk? Ya, jadi Desi, perlu saya jelaskan bahwa tadi juga sudah saya sampaikan bahwa nanti menjelang Mei. Oh, menjelang Mei? Menjelang Mei itu the summer time, beginning of summer, datangnya musim panas itu akan menunjukkan satu growth, satu perbaikan dalam ekonomi kita. Dan tentunya kita sedang menuju ke perbaikan. Tahun 2022 merupakan tahun yang dimana matahari akan bersinar kembali. Jadi kita tidak menunggu sebaiknya bisnis itu sampai timingnya keadaan sudah membaik baru kita memulai bisnis. Ya, jadi tetap bagi saya adalah menyarankan untuk sebaiknya mulai berbisnis, mulai beraktivasi, berinteraksi, mulai aktivitas kita di tahun ini dan juga lakukan sekarang juga, jangan menunggu kapan ya, karena biar gimana pun life must go on ya, bahwa kita tetap harus berkarya, kita harus tetap sukses apapun keadaannya. Ya. Okay, Pak. Tadi kita lupa saya lupa menjawab pertanyaan dari Desi dalam mengenai gambaran tentang show tadi ya. Oh iya, betul bahwa Pak. generalnya adalah semua show itu mungkin nanti kalau di dalam slide itu bisa dilihat ya, kalau ditampilkan ya. Ini ya Pak bahwa, ya. Bahwa tikus pada dasarnya adalah detailnya, perinciannya bisa dibaca, tapi tikus itu sendiri buat di tahun ini adalah sangat baik. Tikus sangat baik. Sangat baik di tahun ini. Babi juga cukup baik, ya. Sio babi ya Pak Sio ya. babi itu bisa bahkan bisa beyond crossing the limit, ya, asal ditunjang dengan kemampuan dan usaha yang keras tentunya ya. Dan juga anjing. Nah, anjing cuma di tahun ini agak sedikit banyak tantangan. Banyak tantangan. Saya tuh Pak, saya. Ya, tapi pada akhirnya tetap bisa sukses. Ya, bagaimanapun kita harus berusaha. Yang penting meresponinya ya Pak. Betul. Ya, buat anjing. Dan kalau ayam cukup baik, jadi nothing to worry. Nah,
Sekilas aja monyet juga lumayan baik, tapi harus benar-benar fights ya, harus benar-benar berjuang untuk menjadi yang terbaik. Nah, kambing agak berat di tahun ini, banyak pengeluaran, juga banyak beban yang harus diselesaikan. Oke, kuda overall lumayan baik ya, ular sangat baik. Ular sangat baik, sangat Pak. baik, naga lumayan baik. Cuma perlu teamwork, dukungan daripada orang-orang sekitar ya. Dan juga kelinci salah satu yang menurut saya perlu perjuangan di tahun ini. Perlu berjuang ya, perlu lebih berjuang. keras. Macam overall fine ya. Nah, kerbau adalah tahun ini kan sama dengan sionya ya. Betul. Tahun ini ya. Berarti tahun ini menyediakan panggung buat kerbau. Kalau kerbau tidak perform, banyak orang akan melihat. Tapi kalau perform, dia akan disaksikan dan langsung melejit ya Pak ya? Langsung melejit dengan baik. Baik karir, bisnis. Overall seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi mungkin teman-teman udah sempat capture. Aduh, sio anjing nih punya saya nih, langsung capture. Sio ayam punya saya, langsung capture gitu. Karena ini sebenarnya materi yang mahal ya Pak ya. Ya. Nggak semua orang bisa dapat loh, teman-teman. Ini spesial di sini bisa mendapatkan materi langsung dari ahlinya Pak Heri Kusrianto. Nah Pak, menyinggung kembali tahun kerbau logam ya Pak ya. Ya. Baiknya di tahun ini, tadi kan Pak Heri sudah singgung, pokoknya mulai aja dulu, bangun relasi dulu, cari-cari ide dulu, berjuang dulu nih. Benar. Apakah menurut Pak Heri baiknya emang harus mulai bisnis atau investasi aja deh dulu deh, duitnya kita alirin dulu deh kayak ke investasi gimana Pak? Begini, jadi pemilihannya adalah investasi atau bisnis sendiri ya. Ada dua hal. Kalau saya mungkin memberikan asumsi saya di dalam investasi, berarti kita chip in, kita ikut di dalam sebuah project atau dalam perusahaan orang lain, betul nggak? Betul Pak. Sedangkan kalau bisnis itu adalah yang kita jalankan sendiri. Perbedaannya adalah begini loh Desi dan teman-teman. Kalau investasi berarti kita nggak controlling projectnya, perjalanan dari perusahaan itu pasif. Tapi kalau bisnis, tentunya kita yang kontrol, kita yang mengatur, kita yang manage. Ya, jadi kita harus seperti apa itu dengan menggunakan kemampuan kita sendiri. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, tentu saya mendahulukan bisnis sendiri dulu, baru kita investasi. Ya. Karena kita lebih punya kontrol ya Pak. Benar, exactly. Kalau enggak kita juga harus tahu yang apakah investasi di perusahaan yang kita ikut serta tersebut manageable nggak? Iya, kondisinya betul. seperti apa? Kira-kira seperti itu. Justru bisa resikonya sangat unpredictable ya Pak ya? Benar, karena not in our control. Ya kira-kira betul. Gitu. Ya, berarti ini waktunya yang baik untuk memulai bisnis baru ya Pak ya? Ya, benar. This is the time. Ya, nah Pak, tapi kira-kira kalau bisnis nih, di tahun logam enaknya tuh bisnis apa ya Pak? Tahun kerbau logam, apakah bisnis kira-kira yang akan berhasil gitu di tahun ini? Ya, jelas begini bahwa tahun kerbau logam ini usaha yang akan berjalan dengan normal dengan baik adalah bisnis yang berhubungan dengan api dan yang berhubungan dengan kayu. Yang maksudnya berhubungan dengan api apa sih? Yang jelas semua usaha yang berkaitan dengan teknologi atau semua usaha walaupun usahanya bukan di bidang api tapi kalau online ya, kalau related to teknologi, tentunya dia akan berjalan dengan baik. Ya, satu itu. Kedua adalah tentu bisnis kayu juga, bisnis makanan sehat, alat kesehatan. Mungkin Desi bisa ngelihat ada beberapa jenis untuk sebagai gambaran di layar ya, teman-teman bisa lihat. Usaha yang berhubungan dengan api dan kayu itu seperti apa sih? Ya. Oke, ada juga perkebunan, pertanian ya Pak ya. Benar, perkebunan. Ini diprediksikan di tahun ini akan maju bisnisnya ya Pak. Maju atau tidaknya tergantung daripada si individu yang berkecimpung atau membuka bisnis ini. Iya, apakah berjuang, apakah leha-leha gitu ya Pak. Benar. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Heri. Kita udah dikasih bocoran nih kira-kira bisnis apa yang akan bertahan bahkan berkembang di tahun ini. Nah, sebagai ahli ilmu metafisika, Pak, ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Pak Heri boleh bagikan nggak saran untuk peserta webinar di tahun kerbau ini biar usahanya lancar, bisnis sukses, dan membawa kemakmuran? Kira-kira saran dong, Pak. Ya, oke. Desi dan teman-teman, ini adalah apa yang akan saya sampaikan di webinar ini. Adalah demikian, kita belajar dari keadaan Indonesia. Desi tahu bahwa Indonesia cukup dipuji karena kita bisa melalui menangani
krisis ekonomi dunia ini dengan baik, dan Indonesia menduduki satu posisi yang bahkan lebih baik dari Jepang, dari Singapura, dan lain-lain. Kenapa itu terjadi? Di luar daripada kompetensi pemerintah kita sendiri, tentunya adalah bahwa astrologi chart atau skema astrologi Indonesia sangat baik. Dan juga yang paling penting saya ingin sampaikan adalah letak Indonesia secara metafisika berada di geografis bagian selatan dari bumi. Selatan dari bumi. Selatan itu adalah api kalau di dalam metafisika. Tadi saya katakan juga bisnis yang baik adalah api. Bukan? Nah, berarti dalam skala yang lebih kecil, ya kalau buat skala negara, Indonesia di selatan. Jadi kalau buat kita di rumah, ya atau di toko atau di perusahaan kita, bagian selatan adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam metafisika yang memberikan energi yang baik untuk kita sukses. Bagian selatan ya Pak bagian selatan, atau dengan kata lain adalah bagian yang hoki bagi rumah kita, toko kita, perusahaan adalah atau ruangan adalah mereka yang berada di bagian selatan, ya. Nah, selatan itu berapa sih? Selatan itu kalau diambil derajat, ya, dari derajatnya adalah 157 sampai 202 derajat. Jadi kalau misalnya kita punya rumah menghadap ke utara, bagian selatannya berarti di belakang. Oke, di belakang ya Pak ya, kalau menghadapnya utara. Betul, kalau kita menghadap ke barat berarti selatannya ada di sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau di perusahaan kita, toko, restoran, whatever, kita punya pintu di bagian selatan. Pintu di bagian selatan. Ya, itu adalah merupakan pintu keberuntungan. Ya, untuk tahun ini aja ya, tahun logam kerbau. Dan kalau kita tidak bisa memiliki sektor selatan atau pintu selatan, barat sebagai alternatif kedua. Oke, kalau tidak memungkinkan selatan, alternatifnya bisa barat lah bisa gitu ya. Bisa di barat, betul. Dan begini, Desi dan teman-teman, ya, berarti kalau misalnya saya memiliki sektor yang aktif di rumah saya atau di toko saya yang bukan di selatan, tahun ini saya akan pindahkan ke selatan. Itu yang saya lakukan, kami lakukan juga dari tahun lalu. Ya, saya beserta keluarga semua, kebetulan ruangan makan dan ruangan dapur kita di sektor selatan. Ya sudah, aktivitas kita untuk jualan kita semua menggunakan sektor selatan. Pakai ruang itu gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Ini adalah salah satu bagian secara Feng Shui lah kira-kira ya. Geografi bahwa sektor selatan merupakan sektor yang menguntungkan. Gunakan sektor ini. Yang kedua adalah, yang perlu saya sampaikan lagi adalah bahwa tadi sudah disinggung juga oleh Desi bahwa kalender tanggal-tanggal itu sangat penting. Dan kita di sini menyertai tanggal-tanggal yang baik, tanggal-tanggal yang auspicious, tanggal-tanggal yang menguntungkan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa buat launching produk kita bisa buat grand opening, kita bisa buat calling clients, ya, atau kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang positif. Di hari-hari dan jam-jam ini di gitu ya Pak? hari dan jam yang kita sampaikan di layar ini ya. Ini mulai dari Maret, April mungkin bisa di-capture. Bisa di-capture teman-teman. Ya, ini juga Mei ya, dan ini Juni, sampai Juni aja cukup untuk membuat kita sukses. Oke. Dan kalau misalnya seandainya juga di jam-jam ini kita tidak punya kegiatan, yang kita harus lakukan adalah sebuah aktivasi, sebuah afirmasi. Apa sih afirmasi itu? Tadi dari pertanyaan Rizky ya, atau Ricky tadi sebelumnya, yang bertanya apa yang harus dilakukan, saya sudah sampaikan adalah di jam-jam tersebut kita menghadap ke 0 derajat. Kita membuat suatu afirmasi bahwa tahun ini adalah tahun yang paling sukses dalam kehidupan kita. Usaha kita berjalan dengan lancar, ya bahkan yang jodoh saya datang. Itu semua bisa kita lakukan, dan itu kita sebutkan dengan lantang, sehingga itu mengkoneksi dengan alam semesta, dan itulah yang membuat apa yang di dalam subconscious mind kita akan menjadi kenyataan. Berarti ketika kita udah tahu nih, wah besok adalah hari baik di jam segini gitu. Kalau kita nggak punya aktivitas apa-apa, kita bisa berdiam diri, kita ngomong sendiri, saya akan sukses, jualan saya akan laku, seperti itu ya Pak, kurang lebih ya. Bila perlu saya launching produk saya. Di hari itu juga, di jam itu juga gitu ya Pak. Ya, benar. Dan kita buktikan sendiri, will it works gitu. Sudah terbukti lah ya.
dari tahun 2015 betul. Oh, sudah sekitar 6 tahun ya 6 tahun Pak kita berjalan. melakukan hal yang sama. Begitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Heri. Tadi udah dikasih bocoran-bocoran hari-hari baik, tanggalnya sampai jamnya teman-teman. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Kita akan tutup sesi 2 ini, sesi yang terakhir. Tapi sebelumnya akan ditampilkan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman peserta webinar. Kepada tim panitia boleh ditampilkan di layar. Untuk pertanyaan pertama Pak dari Andika, Andika bertanya, pandangan dalam ilmu metafisika, gambaran Bapak pada tahun kerbau sekarang nih di 2021, ini bagian dalam segi bisnis, kesejahteraan, atau mungkin singkatnya lebih baik atau lebih buruk. Yang mana kalau bisa kita tahu kerbau ini pekerja keras yang biasa digunakan membajak sawah. Apakah bisa berarti tahun itu tahun kita menggarap keberhasilan ataupun kesuksesan yang mana tertunda di tahun sebelumnya di 2020. Nah, Andika bertanya nih Pak, di tahun kerbau kan biasa pekerja keras, menggarap sawah gitu lah ya, pokoknya kerja gitu. Nah, di tahun kerbau ini apakah ada keberhasilan ataupun kesuksesan yang mana tertunda di tahun 2020 kemarin yang karena pandemi itu Pak? Ya, saya sudah menangkap pertanyaannya dan saya jawab begini, bahwa kerbau yang dimaksud di tahun 2021 ini, teman-teman dan Desi, tidak berhubungan dengan fisik binatangnya. Jadi kerbau itu jangan membayangkan itu memang kerbau yang ada di sawah. Nothing to do with kerbau. Oh gitu Pak? Nggak ada hubungannya. Yang disebut dengan kerbau sebetulnya adalah sebuah ikon, di mana di dalamnya isinya adalah sebuah energi yang berbentuk tanah yin, ya, air yin dan logam yin. Bingung kan? Makanya diganti menjadi kerbau. Jadi tidak ada bahwa kerbau itu harus bekerja keras, tidak ada hubungannya seperti itu. Dan kalau ditanya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa tahun ini adalah tahun yang stabil. Tahun yang orang sudah tidak kaget. Ya, tahun kemarin kita kaget dengan pandemi dan ada growth dibandingkan dengan kemarin. Karena tahun kemarin adalah tahun air. Tikus itu air, tidak ada hubungannya dengan tikus yang berjalan-jalan bersembunyi di dalam lubang, nggak ada hubungannya dengan binatangnya, tidak ada hubungan harfiah. Jadi yang ada adalah tahun air kemarin with nowhere, the water world. Jadi tahun kemarin tidak melihat ada satu tujuan, tidak melihat pulau, dan semua berada di dalam sebuah kecemasan dan kebingungan. Tapi tahun ini, tahun kerbau adalah tanah. Tanah is the land, berarti ada tempat untuk mendarat, artinya harapan sudah mulai melihat. Nanti di bulan Mei kita sudah melihat satu cahaya terang, ya, akan menuju ke sebuah perbaikan. Jadi kalau ditanya apakah tahun ini yang sukses, buat teman-teman webinar semua bahwa tidak ada tahun yang gagal buat kita. Apapun rekomendasi atau analisa mengenai sebuah tahun, yang penting adalah dari kita sendiri, bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita berpikiran positif dengan conscious dan subconscious mind kita, yang kita adalah orang-orang yang sukses, orang yang selalu berhasil, dan juga kita mengikuti apa dari nasihat atau rekomendasi metafisik yang saya sampaikan tadi. Jadi buat tadi pertanyaannya, tahun ini adalah tetap tahun yang bisa membawa Anda menjadi sukses. Intinya ada perbaikan di tahun ini. Iya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya ya teman-teman. Kalau bekerja keras nggak usah tahun ini, tahun apapun kita tetap harus bekerja keras. Justru kalau kita tahu ya Pak, di tahun 2020 kemarin bahkan banyak kesempatan. Betul, banyak sekali kesempatan. Siapa bilang semua orang gagal di tahun 2020? Tidak, banyak yang sukses. Bahkan yang mengalami multiplikasi keberuntungan bisnis. Banyak, ada. Cuma mungkin banyak yang nggak ngomong juga. Iya. Diam-diam. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Olga Stefani. Sebagai sales officer, bagaimana cara menambah aura kita agar lebih menarik untuk menggayat customer? Oh, ini jadi Olga adalah seorang sales officer Pak. Ada nggak sih kiat-kiat atau trik-trik biar penjualan mungkin naik gitu ya, dan menambah aura biar, aduh kalau lihat Kak Olga nih rasanya pengen beli aja gitu. Saya gimana menangkap pertanyaannya begini, Olga, dengan kata lain adalah terjemahan dari pertanyaannya Olga, I want everybody to love me, kira-kira gitu. Saya ingin semua orang menyukai saya. Ya, dari mana itu kita harus lakukan? Begini, pikiran kita mencerminkan suara kita, mencerminkan aura kita. Semuanya dari pikiran. Semua dari pikiran. Jadi kalau kita berpikir tentang orang lain membenci kita, kita pun
orang itu akan memiliki sikap yang sama terhadap kita. Atau sebaliknya, begitu saya melihat Desi, saya tidak menyukai Desi di dalam pikirannya saya, Desi pun akan bereaksi yang sama terhadap saya. Bahwa manusia itu berinteraksi bukan hanya dengan suara. Bahwa bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa language is just hiding our feelings. Sebetulnya bahwa manusia itu berinteraksi, berkomunikasi dengan getaran, dengan energi. Energi itu tadi. Maksudnya ya, Pak? adalah begini. Kalau kita sedang mengangkat telepon, sedang bicara dengan seseorang dengan tersenyum. Orang yang menerima telepon tidak melihat kita, tapi dia tahu kita sedang tersenyum. Betul, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Olga adalah, you love your customer, you love your guest. Jadi sebelum misalnya gini loh, Desi kita ingin bertemu dengan klien A, kita klien A ini orangnya bawel. Wah, kayaknya begini suka. Pada saat kita berpikiran seperti itu, nah klien kita pun berpikiran yang sama. Oh, saya mau komplain nih. Gitu. Iya, benar kejadian kalau gitu. kita sudah mencintai dari awal, punya pikiran positif, dan kita tersenyum terhadap klien kita sebelum bertemu maksudnya, dan mereka pun akan pikiran yang sama, dan tentu itu akan menambah aura kita. When you think bad things, ya selalu berpikiran tentang hal yang buruk, tercermin dalam aura kita pun buruk. Gitu. Jadi intinya kalau mau punya aura positif, mau diterima sama orang lain, kita harus menerima diri kita dan orang lain dulu ya, Pak ya? Yes, benar. Wah, luar biasa. Jadi gitu Kak Olga, semoga sehabis dari webinar ini auranya makin positif dengan cara berpikir positif, hati yang positif gitu ya, Pak? Benar, dan selalu katakan hal yang positif. Hal yang positif, katakan hal yang positif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari Setiawan Steve. Apakah perkembangan teknologi dapat memperkuat dan membuktikan bahwa ilmu metafisika dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan? Oke, pertanyaan cukup jelas, Pak. Bisa langsung dijawab. Ya, sangat jelas. Untuk ini Setiawan ya. Ya. Mungkin karena umur, waktu, jadi pandangan tulisan agak jelas. Oke, bagi Setiawan pertanyaannya saya tangkap adalah apakah metafisika bisa membuktikan sebuah teknologi itu akan terjadi. Tadi dijelaskan di awal, mungkin kalau kita bisa balik ke teks yang nomor 2 ya di layar, bahwa kita akan masuk di dalam periode 9. Periode 9 itu akan dimulai tahun 2024. Sampai 2043. Yang tadi periode-periode ya, Pak? Api adalah sebuah teknologi. Jadi jauh-jauh hari kita sudah tahu sebelum periode itu datang, efeknya sudah akan terlihat, Desi dan Setiawan. Yang terlihat itu apa? Begini, bahwa periode 9 itu adalah periode api, periode teknologi, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan api, listrik, dan teknologi akan menjadi dominan. Kalau di periode 8 itu disebut dengan periode tanah, makanya Desi dan Setiawan tahu kalau di periode 8, periode tanah ini harga tanah itu luar biasa melonjak tinggi, melambung dan pembangunan kota, ya pencakar langit, gedung-gedung sangat masif. Itu adalah satu ekspresi dari periode ke-8. Periode 9 sekali lagi adalah berbicara mengenai teknologi. Makanya nanti sistem pembayaran pun sudah tidak lagi dilakukan dengan uang yang secara fisik. Makanya ada Astra Pay. Iya, betul, Astra Pay. Itu adalah bagian, dan saya meyakini bahwa Astra Pay ini menjadi suatu pembayaran yang sangat-sangat kuat di masa periode 9 itu datang. Ada cryptocurrencies, di mana juga kita tahu Bitcoin sekarang lagi menggila harganya menjelang ke periode 9. Makanya ada Litecoin, di altcoin pun akan terbawa dengan sangat mahal. Dan jangan lupa bahwa perlu saya tambahkan di sini bahwa periode 9 itu juga menceritakan tentang seorang wanita. Berarti pemimpin di dunia pada periode 9 nanti beberapa negara banyak dipimpin oleh wanita. Jadi kemenangan Joe Biden ya di Amerika itu ditunjang tidak terlepas dari wakilnya adalah seorang wanita, Kamala Harris. Dan juga kita tahu bahwa banyak menteri sudah mulai banyak wanita. Itu adalah cerminan daripada periode 9. Dan periode 9 kita bicara juga tentang virtual, tentang teknologi, dan kalau kita lihat di layar bahkan Cina membuat matahari KW sebagai sumber teknologi, sumber energi yang baru. Kalau kita belajar di periode 9, 180 tahun yang lalu, disitulah muncul yang namanya telegraf, muncul yang namanya bolam lampu. Thomas di tahun segitu Alva ya, Edison, Pak. tahun itu adalah munculnya teknologi api. Jadi apakah menjawab? Sangat menjawab, sangat sinkron dengan
science, bahkan far in advance, jauh lebih mendahului. Benar-benar menakjubkan ya Pak. Saya baru ngeh nih, ternyata semua itu ada kaitannya Pak dengan ilmu metafisika. Makanya sekarang jadi nggak terlalu bingung kalau seorang Pak Heri mempelajarinya sampai 22 tahun ya Pak. Wah, luar biasa. Nah, untuk pertanyaan terakhir, silakan ditampilkan. Pertanyaannya dari Ronald. Sekarang sedang banyak musim hujan. Bagaimana tipsnya mengatur kediaman agar bukan hanya aman secara fisik, tapi tetap ada rezeki mengalir. Jangan banjir yang mengalir gitu. Bagaimana cara mengatur ruang kerja soal WFH, terutama bila ruangan terbatas? Ada ornamen yang bisa ditambahkan agar menunjang atau mendukung pekerjaan kah? Oke, untuk Ronald, banjir tidak ada hubungannya dengan metafisik. Banjir adalah satu manajemen bagaimana mengatur ya, betul. Air itu manajemen sendiri. Ya, Pak. Bahwa kita tahu bahwa metafisik menjelaskan jelas yang namanya tahun tikus, tahun kerbau adalah namanya the winter years. Artinya adalah air sangat dominan di situ. Berarti ya curah hujan akan tinggi, itu sangat jelas. Kalau banjir nggak ada hubungannya dengan curah hujan. Oke? Nah, kalau ditanya mengenai bagaimana rezekinya datang adalah pertama perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa keberuntungan itu mulai dari pikiran kita sendiri. Berpikirlah bahwa Anda seorang yang beruntung. Yang kedua adalah ingat tadi sudah saya sampaikan di rumah Anda yang WFH kan ada sektor selatan. Kalau sektor selatan itu tidak bisa digunakan, gunakan sektor barat. It's proven bahwa itu memang terjadi dan itu telah kami lakukan sebetulnya di kalangan kita, murid-murid dan sebagainya. Ya, kalaupun memungkinkan pada saat kita bekerja, belakang kita punggung selatan lebih baik. Ya, kita menghadapnya ke utara. Ya, sini. Betul. Dan juga gunakan timing, tanggal-tanggal dan jam yang baik untuk melakukan satu aktivitas yang penting. Yang penting-penting lakukan di jam tersebut, starting point-nya ya, starting hour-nya. Waktu untuk memulainya. Kira-kira itu yang harus dilakukan supaya kita bisa melalui tahun 2021 ini dengan kemenangan. Wah, seperti itu ya. Tadi sudah sangat dijawab oleh Pak Heri atas pertanyaan dari Ronald dan itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi ini. Selamat kepada peserta yang mendapatkan rekening Permata Bank dengan saldo sebesar 250.000. Tadi 4 penanya ini masing-masing mendapatkan rekening Permata Bank dengan saldo 250.000. Terima kasih semuanya sudah menjadi peserta webinar yang antusias. Semoga bisnisnya lancar. Nah, teman-teman pasti juga berharap-harap dapat grand prize logam mulia ya. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ACC akan bagi-bagi logam mulia Pak Heri. Wah, luar biasa. dengan total 6 gram logam mulia, masing-masing mendapat 2 gram. Nah, sebelum menampilkan nama-namanya, siapa yang mendapatkan logam mulia, kita akan mengikuti polling dulu terkait tema yang menarik menurut teman-teman. Jadi di layar teman-teman akan muncul polling. Silakan teman-teman memilih kira-kira tema apa sih yang menarik untuk kedepannya ACC buat menjadi sebuah webinar. Apakah temanya bisnis? Apakah keuangan? Apakah lifestyle atau hobi? Silakan teman-teman dipilih. Oke. Sudah memilih ya teman-teman? Bisa memilih lebih dari satu. Oke, atau satu saja cukup. Sudah bisa kita cut ya. Dalam 3, 2, 1, pollingnya ditutup. Dan kita akan melihat hasilnya nih. Kira-kira apa tema yang paling diminati oleh peserta-peserta webinar. Dan ternyata dari keempat tema pilihan yang paling diminati adalah keuangan. Wah, kalau begitu ini akan menjadi ide untuk ACC menyelenggarakan webinar selanjutnya dengan tema keuangan. Semua kayaknya kalau bicara soal uang mau gitu ya Pak ya. Gimana cara dapat yang banyak, dapatnya cepat gitu. Uang punya daya tarik sendiri. Kira-kira betul, gitu. Ada daya tarik sendiri. Secantik-cantiknya wanita lebih cantik punya uangnya banyak gitu ya Pak. Oke. Dan simak terus info schedule-nya di Instagram ACC @acc1id. Saya yakin ACC akan buat webinarnya makin seru dan makin menarik. Sebelum kita akhiri webinar ini, apakah ada pesan-pesan Pak dari Pak Heri untuk pelanggan setia ACC yang hadir di webinar ini, khususnya nih dalam mengelola keuangan?
Ya, Desi, terima kasih. Teman-teman, kita berada di era pandemi ini, dalam situasi ini sudah setahun, dan kita masih belum tahu sampai sekarang kapan pastinya akan berakhir atau selesai. Namun demikian bukan berarti kita harus bersikap pasif, kita harus berdiam diri atau menyerah kepada keadaan. Ya, ingat bahwa life must go on, Yes. bahwa kata kunci yang perlu saya sampaikan untuk menghadapi tahun logam kerbau ini adalah take action, ya, ngambil sebuah keputusan dengan perencanaan yang matang, berjuang untuk mencapai sukses sehingga kita bisa memenangkan tahun 2021 ini dengan sangat baik. Kalau misalnya teman-teman, tentunya kalau modal atau keuangan yang menjadi masalah, menurut saya sekarang ada solusinya, nggak usah khawatir, ada ACC. Bukan demikian, Desi? Betul, Pak. Jadi ACC ini akan support segala kebutuhan yang pelanggan kami butuhkan, Pak. Mulai dari misalnya kalau mau mulai bisnis, transportasi, bisa mobil barunya di ACC kredit. Mau bisnis kuliner atau bisnis apapun yang membutuhkan modal, ACC juga siapkan modal, Pak. Hanya dengan menjaminkan BPKB. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak Pak Heri atas saran-sarannya. Woman Fashion Kansheni, Pak. Kami sangat berterima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan. Nah, teman-teman, setelah webinar ini berakhir, akan muncul survei yang teman-teman bisa isi sebagai bentuk partisipasi teman-teman di webinar ini. Jadi nanti setelah webinar ini berhasil, teman-teman bisa live meetingnya dan akan muncul survei, hanya 2 pertanyaan aja kok. Teman-teman tolong diisi ya, untuk ACC bisa memberikan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak Heri. Ya, saya juga, ya, iya betul. Rasanya pengen lebih lama Pak, tapi ya durasinya segitu. Oke, maka dari itu saya akan akhiri webinar hari ini. Saya Desi Tan Dan saya Heri Kusrianto mengucapkan Xia Zhe Zai Jian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam baiknya di ACC.